Terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi saya, urapi setiap kami yang hadir Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh memahami tentang Allah dan Tuhan Yesus. Karena firman yang berkata, kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpahi kami oleh pengenalan kami akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kami ingin mendengarkan firman-Mu dan kami semakin mengenal tentang Allah dan Tuhan Yesus sehingga kami peroleh berkelimpahan kasih karunia dan peroleh berkelimpahan damai sejahtera. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ini adalah minggu yang kelima, ya. Saya selalu mengacu kepada 2 Petrus 1 ayat 2 yang berkata, kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya ingin kita beroleh kelimpahan kasih karunia, beroleh kelimpahan damai sejahtera, maka saya akan selalu mempertahankan Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Wahyu. Semuanya kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Dan ini adalah kitab yang kelima. Sesuai juga minggu yang kelima sejak kita membuka Mount Hermon Church. Dan kitab kelima dari Alkitab adalah kitab Ulangan. Ulangan. Dan judul khotbah kita adalah Berkat dan Kutuk. Apa judulnya khotbahnya Bapak Ibu? Berkat dan Kutuk. Ya. Kitab Ulangan adalah mengulang beberapa hal yang ada di 4 kitab sebelumnya, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Dan ini adalah 5 kitab. Sampai Ulangan itu adalah 5 kitab itu adalah tulisannya Musa. Ya, katanya demikian. 5 kitab Musa yang ditulis oleh Musa. Ya. Nah, pada kitab Ulangan ini saya akan menyoroti tentang berkat dan kutuk. Ya, berkat dan kutuk. Coba kita lihat Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 2. Ini berbicara tentang berkat. Nanti kita akan lihat ayat 15-nya itu tentang kutuk. Allah selalu membuat pilihan. Jadi Allah tidak memaksa untuk manusia, umatnya untuk memilih sesuatu. Tapi Allah memberikan 2 pilihan selalu. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Iya, dengan juga berkat dan kutuk. Itu pilihan kita. Ya. Jadi Allah berikan kita kebebasan. Ya, oke. Tapi ada konsekuensinya masing-masing. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 ini berbicara tentang berkat. Ya, nih saya akan bacakan bagi kita semua. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Katakan sama saya, mengangkat. Nah, kita ingat ya, mengangkat ya. Karena nanti pada bagian akhir kita akan melihat pohon Yesus diangkat tinggi di atas segala nama. Ini mengacu pada ayat ini. Ya. Ayat 2-nya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, sekarang kita ayat kutuknya ayat 15 ya. Ya. 28 ayat 15 demikian. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi ada 2 pilihan. Satu berkat, itu adalah Ulangan 28 ayat 1 dan 2, dan satu lagi kutuk, Ulangan 28 ayat 15. Oke, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau segala ketetapan yang harus kita dengar dan kita lakukan ini, kita rangkum, itu akan mengacu kepada hukum Taurat. Bahkan dikatakan lagi menjadi salib. Coba kita lihat Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Nah, ini pertanyaan ya. Matius 22
Matius 22 ayat 36 sampai 40. Sudah di sana? Dikit lagi. Ya. Ini dia. Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40. Saya bacakan ya. Nanti saya akan tunjukkan sesuatu yang rahasia, menarik sekali. Saudara pasti sesuatu akan bertambah pemahaman. Ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Atau mana yang inti hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah, hukum apa tadi? Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, dan kepada saya akan tunjukkan sesuatu yang menarik. Ada 10 hukum Taurat, benar? Ya. Kalau 10 hukum Taurat itu dirangkum, disarikan, muncul 2 hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Oke? Kalau 2 hukum kasih dirangkum lagi, muncul 1 kata. Saudara tahu apa? Salib. Ini dia. Garis tegaknya adalah kasih kepada Allah dan garis horizontalnya kasih kepada sesama. Lihat itu, satu menarik ya. Jadi 10 hukum Taurat dirangkum menjadi 2 hukum kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, dan 2 hukum kasih dirangkum lagi, muncul 1 kata, dan itu adalah salib. Dan inilah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan pada salib inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tadi kita bacain 40-nya kan? Ya kan? Artinya apa? Ayat Ulangan 28 tadi bisa kita rangkum dengan jika kita mendengar dan melakukan salib ini, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia, maka Tuhan akan mengangkat kita tinggi dan berkat akan mengejar kita. Sebaliknya, Ulangan 28 ayat 15, kalau kita tidak mendengar dan tidak melakukan salib ini, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, maka kutuk akan mengejar kita. Lihat itu? Luar biasa kan? Iya. Karena itulah salib ini maknanya besar sekali. Iya, makanya saya selalu kalau khotbah bawa salib ini. Banyak sekali khotbah saya pasti ngajunya ke salib. Iya, oke ya. Nah, kalau kita lihat tadi Ulangan 28 tadi, kesannya seakan-akan adil. Kalau kita bisa mendengar dan melakukan hukum Taurat atau salib ini, maka kita akan diangkat naik dari segala bangsa dan berkat akan mengejar kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mendengar dan tidak melakukan salib ini, kasih kepada manusia, maka kutuk akan mengejar kita. Seakan-akan adil. Ya benar ya. Ya kalau enggak ini ya kan tinggal milih gitu ya. Seakan-akan adil. Tetapi kesannya adil, tetapi ini tidak mungkin kita lakukan. Ya, tidak mungkin kita lakukan. Kenapa salib ini tidak mungkin kita lakukan? Karena ini adalah standar kebenaran, standar kekudusan, dan standar kebaikan dari Allah. Roma 7 ayat 2. Iya, itu. Iya, bisa dibuka ayatnya. Iya. Jadi ini, karena itulah ini tinggi sekali standarnya. Ini standar Allah. Kalau orang bisa melakukan itu, maka dia layak. Benar dia depan. Karena ini tinggi sekali. Ya. Tetapi masalahnya, manusia di bawah standar. Oke? Manusia di bawah standar. Karena itulah manusia selalu gagal melakukan salib ini. Kasih kepada Allah bersama manusia. Selalu gagal. Selalu gagal. Iya, Bapak Ibu. Iya. Saya akan memberikan sesuatu yang menarik lagi ya. Tadi kan dikatakan tadi bahwa hukum pertama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Benar kan? Segenap ya. Kata kunci saya harus ingat segenap. Maka kalau sungguh-sungguh kita ingin melakukan itu, maka saudara tidak boleh kerja. Saudara tidak boleh punya keluarga. Kenapa? Kalau saudara kerja,
berarti sebagian akan menjadi saudara untuk pekerjaan saudara, bukan lagi segenap untuk Tuhan. Benar? Saudara juga tidak boleh berumah tangga. Kenapa? Kalau saudara berumah tangga, sebagian hati saudara untuk keluarga saudara. Benar? Benar. Bukan lagi segenap untuk Tuhan. Iya, benar kan? Iya. Demikian juga hukum yang kedua, hukum kasih kedua. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu juga tidak mungkin kita lakukan. Buktinya apa? Kalau saudara ingin melakukan itu, kalau saudara makan satu piring, saudara harus memberi setengahnya ke orang lain. Kalau saudara tinggal di rumah, maka setengah rumah saudara harus orang lain juga tinggal di situ. Mungkin? Mungkin? Nggak mungkin kan? Mana mungkin itu? Hah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau anak saudara harus sekolahkan keluar negeri, maka anak orang lain juga harus sekolahkan keluar negeri. Mungkin nggak? Karena kita harus mengasihi orang lain juga seperti kita sendiri. Nggak mungkin. Dari mana jalan? Kalau saudara punya jas, maka harus saudara beli juga orang lain jas. Mungkin nggak mungkin. Dari mana jalan? Saudara punya cincin, maka orang lain juga harus beli cincin. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Karena ini standarnya Allah, nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Oke? Akibatnya, maka manusia selalu gagal. Dan akibat gagal, Ulangan 28 ayat 15 yang terjadi, kutuk akan mengejar. Itulah sebabnya salib ini awalnya menjadi berkat, tapi akhirnya karena manusia gagal menjadi kutuk. Oke? Karena kegagalan manusia, maka Ulangan 28 ayat 15 yang terjadi. Bukan lagi Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 2. Depan tadi? Oke ya? Iya. Lalu bagaimana Pak? Iya, ini standar Allah, tidak mungkin dilakukan manusia. Dan Allah juga tahu bahwa manusia itu tidak mampu melakukan hukum salib ini. Tapi Allah juga tidak mungkin menurunkan standarnya. Karena mungkin Allah menurunkan standar. Ya benar aja, oke? Ya kan? Tapi Allah juga tahu manusia gagal karena manusia itu di bawah standar. Lalu solusinya bagaimana? Harus ada solusi dong. Allah itu luar biasa. Pada perjanjian lama, jadi kita lihat solusinya pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada perjanjian lama solusinya adalah Allah membuat adanya bait Allah, imam-imam dan korban. Sehingga apa? Ketika orang Israel gagal melakukan hukum Taurat, maka mereka boleh datang ke bait Allah, membawa hewan korban dan imam memeriksa korban itu. Ada cacat celah atau tidak? Tapi yang anehnya, ketika orang Israel datang ke bait Allah ketika mereka berdosa, datang menjumpai imam di bait Allah, imamnya tidak nanyain, kamu dosa apa? Mencuri ya? Berzina ya? Tidak. Tapi yang dilihat imam hanya dombanya. Ada cacat atau tidak? Ya, kenapa demikian? Saudara tahu kenapa? Bukan yang ditanyain orang Israel ya, kamu dosa apa sih? Nggak ditanya, tapi yang diperiksa dombanya aja. Orang Israel ditanya. Kenapa? Karena semua dosa orang Israel ini nanti akan ditimpakan ke dombanya. Ngapain nanya orang ini? Karena toh jadi dosanya akan ditanggung oleh domba. Maka yang diperiksa oleh imam dombanya, layak tidak ini menjadi korban penebus dosa. Makanya yang diperiksa dombanya. Ada cacat celahnya, nak ompong, nak rambutnya jabrik atau enggak. Jadi nggak ditanya orang Israel, kenapa? Toh nanti juga semua dosanya akan ditanggung dombanya. Makanya diperiksa dombanya aja. Oke Bapak Ibu ya. Ya. Lalu kemudian apa? Kalau ternyata dombanya bebas cacat celah, ya, maka orang Israel itu disuruh numpangkan tangan pada kepala domba. Maka terjadi dua transaksi di situ. Secara rohani terjadi dua transaksi. Pertama adalah dosa si orang Israel tadi akan pindah ke domba tadi. Oke. Yang kedua adalah sebaliknya, dari domba tadi, kesempurnaan domba tadi akan beralih ke si orang Israel tadi. Sehingga apa? Dombanya menjadi berdosa, sedangkan si orang Israel penuh kesempurnaan dan kebenaran. Sehingga apa? Orang Israel itu bisa pulang, bebas dosa, malah penuh dengan kebenaran dan bisa diberkati Allah. Sedangkan dombanya mati disembelih. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya, ya, karena dombanya nanggung dosa, dombanya harus disembelih, dikorbankan. Kalau enggak, orangnya yang bisa mati.
Tapi lewat solusi adanya hewan korban, maka dosanya akan ditimpakan kepada Tuhan. Dan itu gambaran siapa? Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Allah Bapa tidak lagi melihat dosa kita. Buat apa dilihat dosa kita? Kenapa? Toh nanti ditanggung oleh Yesus. Ya kan? Makanya dilihat Bapa Yesus. Oh, Yesus sempurna, maka layak menjadi penebus dosa kita. Oke? Ya, lalu dosa kita akan ditimpakan pada Yesus seperti domba tadi, dan dari Yesus akan mengalir kebenarannya. Itulah sebabnya ketika kita mengaku dosa, ketika kita percaya Yesus, dosa kita ditanggung oleh Yesus, dan Yesus mati menanggung dosa kita dan mati dari dosa. Sedang kita dalam Yesus peroleh kebenaran. Tuh, luar biasa kan? Luar biasa itu Allah kita tuh. Oke ya, solusinya gitu. Iya. Haleluya. Nah, setelah itulah maka orang Israel itu bisa pergi. Tetapi dosanya itu bukan dihapus ke Bapak Ibu. Bukan, tapi ditutupi. Kenapa dosa dari hewan korban itu hanya mampu menutupi dosa, bukan menghapus dosa? Karena nilai dosa itu senilai nyawa manusia. Karena upah dosa maut kan, sedangkan nyawa hewan itu tidak sepadan dengan nyawa manusia. Itulah sebabnya dia tidak bisa menghapus dosa, hanya menutupi. Oke, hanya menutupi. Ya, itu ibarat gini. Ibarat saudara ingin membeli mobil, harganya 1 miliar, bisa. Tapi saudara hanya punya uang 100 juta. Bisa nggak saudara beli mobil itu? Nggak bisa, karena uang saudara hanya 100 juta. Nggak bisa beli mobil 1 miliar. Iya, hanya sebagai apa 1 miliar? Hanya DP. Hanya down payment, benar ya? Iya, sama juga dengan hewan korban tadi. Dia tidak bisa menghapus dosa, hanya menutupi dosa. Karena nilai nyawa manusia lebih tinggi dari nilai hewan korban. Oke? Iya. Karena itulah hanya menutupi dosa agar orang Israel itu tidak dihukum mati oleh Allah. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke ya? Iya, ditutupi. Itu ibarat kita pakai kredit card. Ya, kredit card Bapak Ibu ya. Saudara makan di restoran. Ya. Saudara kan harus bayar kan? Seringkali orang bayar pakai kredit card. Ya. Ketika saudara bayar pakai kredit card, itu sebenarnya bukan pembayarannya. Bukan, itu hanya menutupi sementara ya tagihan makanan saudara. Baru pada akhir bulan ada kiriman tagihan dari bank dan saudara bayar. Itulah pembayaran kredit card sebenarnya. Itulah pembayaran makanan saudara. Bukan pada saat saudara pakai kredit card. Itu hanya menutupi sementara transaksi saudara. Hal yang sama juga dengan perjanjian lama. Korban hewan itu semua itu hanya menutupi sementara, bukan menghapus dosa. Kapan pembayaran sebenarnya? Itulah pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib. Semua dosa manusia berabad-abad dihapuskan, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Amin. Seperti kredit card tadi. Kredit card itu bukan pembayaran. Itu hanya menutupi sementara transaksi saudara. Oke ya. Oke. Ya, itu dia. Nah, kemudian, itulah sebabnya pada saat Yesus disalibkan dikatakan bahwa Yesus membayar surat utang. Jadi pada saat dosa orang Israel membayar dengan penebusan hewan, itu surat utang. Sama seperti juga saudara tadi bayar makanan, bayar kredit kan ada surat tagihannya. Itulah namanya surat utang. Oke ya. Oke. Dan Yesus membayar surat utang itu di atas kayu salib. Coba kita buka Kolose 2 ayat 14. Jadi saudara lihat Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi sebelum ada kredit card, Tuhan sudah melakukan hal itu secara rohani lewat korban hewan. Itu bukan pembayaran sebenarnya, itu hanya menutupi dosa, tapi pembayaran sebenarnya adalah pada saat Yesus tersalib. Ya, Kolose 2 ayat 14. Nah, dengan menghapuskan surat utang. Seharusnya tulisannya surat utang dosa. Baru mantap itu lebih jelas.
Ya, yang oleh ketentuan hukum itu berdasarkan hukum Taurat. Kenapa berdasarkan hukum? Karena semua dosa kita itu mengacunya kepada hukum Taurat. Seperti misalkan, mencuri itu dosa nggak? Dosa. Kenapa? Ada larangan di hukum Taurat. Jangan mencuri. Benar. Berzina berdosa nggak? Oh, dosa. Karena ada larangan jangan berzina. Jadi semua dosa selalu ada acuannya pada hukum Taurat. Melanggar salah satu larangan. Nah, makanya disebut itu adalah yang oleh ketentuan hukum. Bentar juga kurang lengkap. Hukum Taurat. Kalau dalam bahasa Inggris itu law. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia harus hukum Taurat. Oke? Mendawat ya coba tampilkan. Bahasa Inggrisnya. Ketentuan hukum. Koreanes. Ya udah tadi aja. Benar kok. Ya udah Kolose 2 ayat 14 tadi. Kembali lagi. Nah, ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi surat utang dosa kita itu dibayar, ditiadakan di atas kayu salib dengan Yesus memakukan ini. Saat itulah lunas semua utang dosa. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Iya itu ya, luar biasa ya. Tuhan kita itu luar biasa sekali. Iya. Nah sekarang berikutnya, bagaimana caranya dalam perjanjian baru? Ya, ketika orang berdosa. Ya, maka Allah, saudara tahu, solusi yang diberikan Allah adalah Tuhan Yesus. Kenapa harus Tuhan Yesus? Karena Allah yang menuliskan hukum Taurat, maka hanya Allah juga yang bisa menggenapi hukum Taurat. Iya, sama juga seperti Allah yang mempersatukan pernikahan, maka Allah juga yang bisa memisahkan pernikahan dan kematian. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah juga yang bisa mencabut nyawa manusia. Allah yang menuliskan hukum Taurat, maka Allah juga yang bisa menggenapi hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus diutus untuk menggenapi hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Dan Yesus itu bukan menutupi dosa, tapi menghapus dosa, karena nilai darah Yesus sangat mahal. Itu dikatakan 1 Petrus 19, 1 Petrus 1 ayat 19. Amin Bapak Ibu. Iya, darah Yesus itu darah yang mahal, lebih mahal dari semua nilai manusia. Itulah sebabnya sekali penebusan Yesus bisa menghapus dosa, bukan menutupi dosa ya. Kalau perjanjian lama menutupi dosa karena nilai hewan lebih rendah daripada nilai manusia. Tapi Yesus itu lebih tinggi dari nilai manusia. Segala apa dikumpulkan semuanya, itu Yesus mampu membayar. Itulah sebabnya sekali karya salib Yesus bisa membayar semua dosa manusia sepanjang abad. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi, makin menarik gitu. Nanti banyak rahasia-rahasia. Saudara pernah bertanya kan, kenapa Tuhan Yesus matinya di salib? Kok tidak mati cara lain? Ditusuk, diracun, atau ditipuki batu? Hukuman mati yang lazim di Israel itulah ditipuki batu atau dirajam dengan batu. Saudara bisa lihat sejak padang gurun juga ada akan mencuri, ya, yang dilarang oleh Allah, maka apa? Maka akan ditipuki seluruh orang Israel sampai mati. Ya, demikian juga pada saat wanita tertangkap basah berzina, hukuman apa dia? Diancam tipuki batu, benar kan? Iya. Lalu siapa lagi? Stefanus. Nah itu mati ditipuki batu, tapi tidak pernah disalib. Kenapa Yesus tiba-tiba disalib? Kok tidak ditipuki batu? Jadi kalau ada dosa atau setan ditipuki batu. Ya kan? Tapi kenapa Yesus mati itu tersalib? Saudara pernah bertanya atau pernah nanya pendeta? Mudah-mudahan bisa dijawab. Kenapa matinya disalib? Gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan menggenapi hukum Taurat, dan inti Taurat tadi adalah salib. Tadi ayat awal yang kita baca kan? Ya kan? 10 hukum Taurat dirangkum menjadi 2 hukum kasih. Hukum kasih dirangkum, muncul itu kata salib. Itulah sebabnya Yesus menggenapi hukum Taurat harus mati tersalib, supaya Yesus membayar tuntutan hukum Taurat. Yang kedua, saking bencinya imam-imam kepala, saking bencinya ahli Taurat dan Farisi kepada Yesus, mereka bukan hanya ingin membunuh Yesus, tapi mereka juga ingin membuat Yesus mati terkutuk. Dan mati terkutuk, orang
Farisi, imam-imam itu tahunya mati disalib. Ya ada ayatnya. Mati yang tergantung adalah mati terkutuk. Itulah sebabnya sakit bencinya mereka kepada Yesus. Mereka bukan hanya ingin membunuh Yesus, bahkan ingin membuat Yesus mati terkutuk. Itulah sebabnya mereka membuat Yesus harus mati tersalib. Di depan Pilatus, salibkan dia. Itu dia. Oke ya. Sebab lewat mati tersalib, Yesus menggenapi hukum Taurat, bahkan juga menghapus segala penyebab dosa, dan itulah hukum Taurat. Coba kita lihat Roma 5 ayat 13. Roma 5 ayat 13. Saudara mengikuti khotbah saya mungkin banyak pengetahuan, makin pintar. Roma 5 ayat 13. Nanti khotbah nanti saya kasih catatan khotbah saya buat MC, WL, supaya WL suatu ketika nanti dia khotbah bisa pakai khotbah. Semua WL saya kasih catatan khotbah saya, mulai dari Tommy, Anto, sekarang si siapa namanya ini? Wina. Roma 5 ayat 13. Ini enggak? Nih saya bacakan ya. Roma 5 ayat 13 ya. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Ya, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Saudara paham ayat ini? Nih, saya kasih contoh. Korupsi itu adanya mulai kapan? Mulai kapan korupsi ada? Oh, itu sejak lama sudah ada Pak korupsi, sejak zaman dulu kala. Tapi korupsi bisa dituntut ketika undang-undang korupsi ada. Sebelum undang-undang itu ada, korupsi walaupun ada sejak dahulu kala, itu tidak bisa dihukum. Harus ada undang-undang dulu. Makanya ada undang-undang tipikor. Saudara tahu singkatan tipikor? Tindak pidana korupsi. Jadi korupsi itu bisa ditangkap kalau ada undang-undangnya. Dan itulah undang-undang tipikor, undang-undang tindak pidana korupsi. Demikian juga itu lagi ada diusulin oleh pemerintah, undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Cuma nggak diizinkan, kenapa? Ya pokoknya orang bos-bos di atas itu nggak setuju. Kenapa? Banyak korupsi di situ. Mereka jadi miskin. Hartanya disita. Undang-undang perampasan aset bagi korupsi itu belum berlaku. Jadi kejahatan itu bisa ada sejak lama, tapi kalau tidak ada undang-undang yang tidak bisa ditindak. Makanya perlu ada undang-undang. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Dosa itu bisa ada sejak dulu, tapi selama tidak ada hukumnya, maka tidak dianggap berdosa. Oke, Bapak Ibu ya? Iya, paham ya? Itu bunyi ayat itu. Jadi setelah ada hukum Taurat, disitulah baru dosa kelihatan. Oh ya, berzina itu dosa karena ada larangan di hukum Taurat. Mencuri itu dosa karena ada larangan mencuri di hukum Taurat. Menghina harta milik orang lain berdosa karena itu adalah larangan dalam hukum Taurat. Nah, iya, jadi harus ada undang-undangnya supaya dosa ini bisa diperhitungkan. Langgar mana dia? Langgar pasal berapa? Langgar mana dia? Langgar pasal berapa? Langgar mana dia? Jadi bisa kena. Oke ya? Itu arti ayat ini. Jadi dosa bisa ada, tapi belum diperhitungkan selama hukum Taurat belum ada. Oke? Paham ya? Haleluya. Iya. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus bukan saja menghapus dosa, bahkan penyebab dosa itu juga dihapus. Maka itulah Yesus matinya tersalib. Makanya orang Kristen jangan lagi ngomong dosa. Dosanya sudah dihapus, penyebab dosanya juga sudah dihapus. Luar biasa. Makanya Yesus matinya tersalib, bukan ditipuki batu, bukan dirajam batu. Oke ya, kalian bisa paham sekarang ya. Tuh kan luar biasa kan? Ya kan? Iya. Makanya sekarang orang Kristen menjadi kudus dan benar bukan dengan melakukan hukum Taurat, tetapi dengan percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Makanya orang Kristen hari ini ya berdasarkan Roma 10 ayat 4, kita benar bukan dengan melakukan hukum Taurat, tapi dengan percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat.
Roma 10 ayat 4. Oke, Bapak Ibu. Iya, itu dia. Ya. Sama seperti saudara gini. Gimana sih Pak penjelasannya? Gini saya jelaskan ya. Saya kasih contoh sehari-hari supaya saudara bisa paham. Misalkan saudara makan di restoran, selesai makan pasti saudara harus bayar. Harus dong, kalau nggak salah benjol. Ditimpuki satpam. Ya kan? Iya dong, saudara harus makan, habis makan harus bayar. Tapi ada kondisi saudara tidak perlu bayar makanan saudara, cukup percaya. Bagaimana caranya Pak? Nah, caranya gini. Kalau ternyata di restoran itu ada juga orang yang kenal saudara, makan dia, dan dia bayar duluan, dikasih. Lalu dia ngomong kepada kasir, tuh Pak, orang yang dulu itu, yang ganteng itu teman saya bayari makanannya. Ya, saya bayari. Oke, tapi karena dia buru-buru, dia nggak sempat ngomong kepada saudara, dia langsung pergi aja. Oke, lalu tiba saatnya saudara selesai makan, tiba saatnya saudara membayar. Lalu kasirnya berkata, Pak, tadi Bapak punya teman makan, udah bayar duluan. Cuma karena buru-buru dia tidak sempat ngomong kepada Bapak. Lalu sikap saudara ada dua. Saudara percaya, oh iya, tuh kan ada orang baik kepada saya. Tuh kan ada orang jarang-jarang gitu. Ntar lagi hujan kali. Ya kan? Ya. Saudara apa reaksinya? Dua. Saudara percaya bahwa ada teman yang meneraktir saudara, maka saudara cukup percaya, saudara bisa keluar dari restoran itu aman. Makanan saudara sudah terbayar. Yang kedua, saudara tidak percaya, maka saudara harus merogoh dompet saudara membayar. Jadi ada dua tindakan ya. Jadi saudara cukup percaya bahwa ada yang membayar maka saudara bisa keluar restoran itu dengan aman. Oke, gratis. Tapi cara kedua, saudara tidak percaya, maka saudara membayar sendiri tagihan saudara. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Yesus telah membayar hutang dosa kita. Oke, maka bagi kita hari ini cukup percaya kepada Yesus, maka saudara bebas dari dosa. Saudara benar di mana. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka harus bayar sendiri dosa mereka. Paham Bapak Ibu? Paham? Iya, makin cerdas ya saudara. Iya kan? Iya kan? Jadi orang Kristen cukup percaya karena Yesus telah membayar hutang dosa kita. Amin. Iya, sehingga kita menjadi benar di dalam Yesus. Sama seperti traktir tadi. Saudara cukup percaya teman saudara membayar. Itu bukan jebakan Batman, bukan. Udah percaya aja, maka saudara bisa melenggang kangkung keluar dari restoran. Iya kan? Tapi kalau saudara tidak percaya, tunggu ada orang traktir saya. Jangan-jangan ini jebakan Batman. Saya bayar aja. Gitu kan? Jadi saudara bayar sendiri. Hal yang sama juga kerohanian kan? Kalau saudara percaya, orang Kristen percaya Yesus yang telah membayar dosa kita, yang telah membayar hukum Taurat, maka saudara udah langsung benar di hadapan Allah. Udah benar menjadi kudus. Amin. Gampang kan? Enak kan? Orang Kristen pintar. Cukup percaya, nggak perlu ngapa-ngapain, kita menjadi benar di hadapan Allah. Oke? Sama seperti orang tadi di restoran. Saudara nggak ngapa-ngapain, hanya percaya saja, saudara bebas makan keluar. Oke? Iya kan? Iya, itu dia. Paham ya? Mantap ya. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk pada bagian berikutnya. Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Pokoknya hari ini kita mantap. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Matius 5. Sudah, Matius 5 ayat 17 sampai 18. Nah, ayat ini seringkali menjadi batu sandungan bagi orang Kristen. Seakan-akan kita nggak boleh menganggap bahwa hukum Taurat itu sudah tiada bagi orang Kristen. Nih, lihat kayak nih. Lihat, satu iota pun nggak boleh hilang. Gitu ya. Jadi ini seringkali ayat ini menjadi batu sandungan bagi banyak orang Kristen bahwa sebenarnya Yesus telah membayar kita dari dosa dan juga dari hukum Taurat, sehingga orang Kristen tidak lagi dituntut untuk melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar, kudus dan benar. Ini salah satu ayat yang menjadi batu sandungan. Ini saya jelaskan nanti ya.
Supaya hari ini kita sungguh-sungguh kristal benar, sungguh-sungguh ngerti banget. Ya. Matius 5 ayat 17 ayat 18, bisa bacakan ya. Ini ucapan Tuhan Yesus ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku, Yesus, datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Haleluya. Ayat 18 ya. Right. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi atau tergenapi. Oke, udah terjadi atau belum nih? Udah tergenapi belum? Sudah. Buktinya Pak? Oke, buka Roma 10 ayat 4. Itulah sebabnya hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi orang Kristen. Berdasarkan ayat ini dan berdasarkan Roma 10 ayat 4. Kali ya. Supaya tidak ada lagi batu sandungan bagi saudara atau juga bagi para penonton nanti. Nonton YouTube saya ya. Roma 10 ayat 4 sudah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Berarti Matius 5 ayat 17 18 tadi sudah tergenapi. Ini ayatnya. Bukan kata saya, tapi kata ayat. Oke, lanjut. Ya, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kebenaran kita bukan lagi dengan harus melakukan hukum Taurat supaya menjadi benar di hadapan Allah, supaya menjadi kudus di hadapan Allah, supaya menjadi baik di hadapan Allah. Tapi hari ini kita menjadi benar dengan percaya Yesus. Paham tadi? Ya. Ya, ini bukan kata saya, kata ayat ini. Oke, itulah sebabnya Matius 5 ayat 17 ayat 18 tadi sudah tidak berlaku lagi hukum Taurat. Walaupun hukum Taurat itu masih ada. Untuk siapa ada itu? Bagi orang yang tidak percaya Yesus, hukum Taurat itu masih menuntut mereka harus melakukannya agar benar di hadapan Allah. Oke, tapi bagi kita orang Kristen, saudara punya pilihan kedua, yaitu cukup percaya, maka saudara menjadi benar. Cukup percaya Yesus, maka hari ini saudara menjadi benar di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Jadi Matius 5 17 18 tadi sudah tidak berlaku lagi bagi kita. Karena apa? Sampai tergenapi tadi kan? Sampai terjadi. Sudah terjadi? Sudah. Roma 10 ayat 4. Sudah digenapi Yesus. Itulah sebabnya bagi orang Kristen hukum Taurat ada tapi tidak berlaku lagi. Sehingga hari ini kita benar bukan dengan melakukan hukum Taurat, ya, tapi dengan percaya kepada Yesus. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Makin pintar saudara. Aduh luar biasa ya. Tapi bagi orang yang tidak percaya Yesus, bagi orang yang di luar sana, mereka nggak percaya Yesus, maka mereka harus melakukan sendiri hukum Taurat supaya menjadi benar, kudus dan baik dari Allah. Sama seperti orang traktir tadi. Karena mereka tidak percaya, mereka harus merogoh dompet sendiri membayar makanan mereka. Tapi bagi yang percaya, melenggang aja keluar. Udah dibayarin kok. Ya. Jadi cukup percaya, mantap banget, enak banget. Iya, nah, makanya orang Kristen itu pinter. Ya, kita masuk bagian berikutnya. Tuhan Yesus diangkat tinggi. Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus diangkat tinggi? Karena Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat dengan mati di salib. Itulah sebabnya Ulangan 28 ayat 1-2 tadi, karena siapa mendengar dan melakukan Taurat, maka dia akan diangkat dari segala bangsa, ya kan, berkat mengejar. Nah, itu terjadi pada Yesus, karena Yesus telah menggenapi Taurat. Oke, mati di atas kayu salib. Oke, iya, kan? Saudara hanya melihatnya, oh karena ketaatan sampai mati maka Yesus jangan naik. Iya, ada kaitannya lagi ke Ulangan 28 ayat 1-2, itu dia. Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat, maka Yesus namanya diangkat tinggi naik di atas segala bangsa. Oke, di atas segala nama bahkan. Filipi 2 ayat 8-11. Saudara mantap loh hari ini. Ya, Filipi 2 ayat 8-11.
Filipi. Ya. Dan benar, Filipi 2 ayat 8 ya, ini saya bacakan ya sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuh, saudara ingat, kayu salib itu juga artinya adalah inti dari hukum Taurat. Amin. Tadi saya sudah jelaskan ya, 10 hukum Taurat menjadi 2 hukum kasih, peras lagi menjadi 1 kata, salib. Oke? Ya, makanya Yesus sudah menggenapi. Oke? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kembali ke ayat 9. Nih, saya bacakan lagi ya. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Ayat 9. Nih, saya bacakan lagi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Semua hal ada namanya. Masalah ada namanya. Amin. Masalah apa? Bangkrut ada namanya. Bangkrut. Masalah penyakit ada nama penyakitnya. Amin. Apapun itu ada namanya. Artinya apa? Nama Yesus ada di atas segala masalah kita. Karena segala masalah ada punya nama. Penyakit ada punya nama. Maka nama Yesus di atas segala nama penyakit. Amin, Bapak Ibu. Hah? Iya. Di atas segala nama. Nama apapun itu. Nama masalah, nama penyakit. Yesus ada di atas segala nama. Maka Yesus bisa mengatasi apapun masalah kita. Bahkan yang luar biasa lagi. Karena kita ada di dalam Yesus. Maka kita juga ada di atas segala nama. Ya. Mungkin ada masalah kita hadapi. Iya benar. Karena Yesus, Tuhan tidak menjanjikan bebas masalah kita. Tetapi masalah apapun yang kita hadapi, kita akan menang atas masalah. Penyakit apapun, kita bisa penyakitan, bisa, tapi kemudian kita pasti bisa sembuh. Karena nama kita juga ada di atas nama masalah, di atas nama segala penyakit. Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan luar biasa. Iya, makanya enak benar kalau kita di dalam Yesus. Iya, karena apa yang di dalam Yesus itu juga di dalam. Karena kita dalam Yesus. Amin. Iya dong. Iya, kalau kita dalam Yesus, Yesus diangkat tinggi juga, maka kita juga diangkat tinggi. Oke? Iya kan? Nama Yesus di atas masalah, maka kita juga di atas nama masalah. Makanya orang Kristen juga harus punya iman. Apapun masalah kita yang datang, saudara pasti menang atas masalah itu. Ya, karena kita ada di atas segala nama. Karena kita ada di dalam Yesus. Oke? Demikian juga dalam penyakit, apapun penyakit itu, boleh saudara kena sakit sebentar, boleh. Tapi kemudian karena saudara ada di atas segala nama, karena kita dalam Yesus, maka saudara pasti sembuh. Amin, Bapak Ibu. Iya. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Karena itulah kita luar biasa sekali dalam Yesus. Amin. Ya. Nah, Yesus diangkat dari segala nama. Coba saudara kembali lagi ke Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Saudara itu, ini ada kaitannya. Kenapa Yesus diangkat tinggi? Hah? Bukan hanya sekedar ketaatan, bukan. Oke, banyak orang nggak ngerti ada hubungannya itu. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Nih, saya bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa juga. Itulah yang terjadi pada Yesus. Makanya Yesus diangkat di atas segala nama. Kenapa? Karena Yesus telah mati dari kayu salib, telah menggenapi Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Paham? Itu sebabnya Yesus diangkat naik. Bukan sembarangan itu alat. Ada luar biasa, ada ceritanya. Oke. Luar biasa kan? Iya kan? Iya. Jadi karena itulah kita mengucap syukur kita punya Yesus
Karena kita di dalam Yesus, maka sebagaimana Yesus, seperti itu juga kita. Yesus diangkat dari segala nama, maka kita juga diangkat segala nama. Nama penyakit, nama masalah, kita ada di atas masalah kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya, saya simpulkan khotbah saya. Di luar Yesus semua orang gagal melakukan hukum Taurat. Iya. Kenapa? Karena hukum Taurat itu standar kebenaran, standar kekudusan, standar kebaikan Allah. Itu sebabnya karena orang di bawah standar, maka semua orang pasti gagal melakukan hukum Taurat, sehingga mereka akan mengalami Ulangan 28 ayat 15, kutuk akan mengejar mereka. Dan itu jelas dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat 15 dan Galatia 3 ayat 10. Iya, Galatia 3 ayat 10. Ya. Coba buka Galatia 3 ayat 10 deh. Galatia 3 ayat 10. Galatia 3 ayat 10. Nah, nih, tuh. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Kenapa? Karena orang tak bisa berhasil melakukan hukum Taurat. Itu standarnya Allah tinggi sekali. Oke? Sedangkan manusia di bawah standar. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala. Jadi harus segala hukum Taurat dilakukan. Gagal satu, gagal semua itu. Dan tidak ada orang yang bisa melakukannya. Segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kan? Makanya semua orang gagal, makanya semua orang menjadi kutuk. Oke Bapak Ibu ya? Iya, dan Yesus menebus kita dari dosa, bahkan penyebab dosa juga Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudara percaya dalam Yesus, kita selalu kudus dalam Allah. Amin. Lalu yang kesimpulan kedua, tetapi Yesus berhasil menggenapi hukum Taurat, sehingga di dalam Yesus kita dibenarkan Allah karena percaya. Jadi bukan karena lakukan, tapi karena percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat ditiadakan bagi orang Kristen. Jadi hukum Taurat sesuai dengan Matius tadi, ya ditiadakan karena sudah digenapi oleh Yesus, maka ditiadakan bagi orang Kristen. Sehingga orang Kristen tidak dituntut untuk melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar, kudus dan baik dari Allah, tapi cukup dengan percaya kepada Yesus. Amin. Dan orang Kristen diangkat naik bersama Tuhan Yesus. Kenapa diangkat naik? Karena kita adalah Yesus. Sebabnya hari ini kita sungguh tetap percaya Yesus, tetap di dalam Yesus, maka apa yang Yesus alami, kita juga akan alami. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus.